Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dalam kesempatan ini kedua kalinya salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni zaman sekarang ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta guru-guru SDN 18 Rambang Miru yang saya hormati. Dan untuk memulai kegiatan aksi nyata Ibu Ratih Setianingsih, pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Yuswanto selaku Kepala SDN Rambang Miru, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mitra kerja Bapak dan Ibu Guru SDN 18 Rambang Miru. Pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan yaitu aksi nyata daripada Ibu Ratih Setianingsih. Juga tidak terlupakan sholawat beserta salam sholawat yang tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di zaman nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kita sangat mendukung sekali program dari sekolah atau calon guru penggerak ya. Apa sudah lulus? Belum, calon guru penggerak ya. Nah ini Ibu Ratih Setianingsih ini dia akan melaksanakan aksi nyatanya yang mana di sini akan menyampaikan transformasi pendidikan untuk memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Ya. Jadi kami sangat mengambil pengalaman dari Ibu Ratih yang mana sudah menjadi calon guru penggerak. Semoga nantinya diikuti dengan guru-guru yang lain untuk tahun depannya sehingga kita meningkat pendidikan kita, terutama di sekolah kita SD 18 Rambang Miru. Kalau sudah guru penggerak semua, tidak sulit Bapak Ibu sekalian untuk mencari calon-calon pemimpin yang akan memimpin sekolah kita ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih Setianingsih. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tabaat selaku pembawa acara. Sebelumnya salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Di sini sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru karena sudah mengganggu aktivitasnya yang seharusnya mengajar di dalam kelas. Kita untuk kali ini yaitu untuk saya membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak.
di modul 1.4, yaitu diseminasi transformasi pendidikan untuk memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan mereka. Ini adalah tim saya. Yang pertama itu ada Ibu Yunita Hamsari, SPDMT, ini selaku fasilitator. Beliau berasal dari Musi Banyu Asin. Kemudian yang di tengah itu yang paling ganteng itu ada Bapak Faryansa, SPDI, selaku pengajar praktik. Sudah 2 kali ya Bapak ini datang ke sekolah kita untuk pendampingan individu ya Pak. Ya mungkin Bapak Ibu dulu sudah mengenalnya. Dan yang berikutnya itu adalah saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, sebelum memulai acara ini, apakah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Berdirinya di mana ya? Di belakang boleh, atau di depan juga boleh Pak. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah semangat ya Bapak Ibu. Aku perlu tepuk semangat. Gak usah ya. Kita sudah cukup semangat pagi ini karena sudah melakukan ice breaking. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada pertanyaan pemantik. Boleh dijawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat disiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Yang lain bagaimana? Setuju. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baiklah. Setuju, Bapak? Setuju, Bapak. Setuju. Bagaimana yang sebelah sini? Bapak, Ibu? Setuju. Setuju. Oke, berarti kita sepakat setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kita sepakat setuju? Tidak ada yang tidak setuju? Oke, setuju semua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti kita jawabannya setuju semua. Oke. Berikutnya, ini adalah materi saya hari ini, materi diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Kelima materi ini mereka berkaitan ya Bapak Ibu, berkaitan antara
satu sama lain, dia saling berkaitan. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian makna disiplin itu dia menuju ke perilaku. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang pertama itu teori motivasi. Teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada juga kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama itu guru itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima itu sebagai manajer. Ini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah minta tolong Bu Saada ya untuk membuat demonstrasi konseptual. Nanti saya akan tampilkan. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Baiklah, yang pertama ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan untuk materi yang pertama. Nah, di sini ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggam sekuat-kuatnya nanti ya Bu. Buatlah sebuah kepalan, ya kepal tangannya. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian teman Anda bisa membujuk atau mengancam atau bahkan menghardik, merayu atau menyuap atau melakukan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira nanti apa yang terjadi? Ada kertas Bapak Ibu? Gak ada? Tak kasih. Bapak namain aja dong, Bapak sebagai perayu nanti. Silakan ditulis. Iya, boleh dituliskan apapun sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga untuk Bapak Ibu. Boleh. Kacamata. Suami mungkin, atau anak mungkin, atau mungkin uang, atau apa? Boleh, silakan. Hati boleh, hati. Ya, nanti yang merayunya Bapak ya. Ayo. Untuk anak maksudnya ya? Ya? Untuk kita Pak, kita yang melakukan kepalan tangan tersebut. Boleh dituliskan. Yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Ayo baca kembali. Suami saya. Sudah, Bapak Ibu? Suami saya tak bisa digenggam. Ini kan namanya. Tulisannya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sekuat-kuatnya ya. Sekuat-kuatnya. Untuk Pak Yus, saya persilahkan ingin memilih siapa. Kalau itu tuh agak sangat. Takut nih kalau bukan bapak. Nak merayu dia tuh boleh, tapi boleh. Di sini ada membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Boleh? Tapi coba semua aja, Pak. Iya, tapi kalau nggak bisa, maksudnya nggak bisa dirayu kayak gimana? Itu ada di hak Bapak Ibu. Ada hak Bapak Ibu itu. Mau dibuka atau tidak itu ada di Bapak Ibu. Keberhasilan itu Iya, ya. kita akan melihat keberhasilannya. Apakah Ibu membuka tangan Ibu atau Ibu tetap menghafalkan? Monggo Pak Yus, Silakan dengan cara apa saja. Ya. dengan cara apa saja? Yang cewek dicek dulu. Berarti orang itu. Kalau kasih aku Pegang. Jadi megang, Pak. Dipegang, Pak. Jadi megang kepala tangan, Pak. Gitu ya. Yang di tangan Bapak. Lah terpekan dulu. Bapak. Merayu ya. baru diangkat Pak Pak. Dengan merayu dia. Dengan cara merayu. Baru diangkat.
Gaji lagi masih belum bayar. Ini sangat berharga, Pak. Menurut aku berharga nih. Kaget dulu kamu. Ganteng ya, Pak. Ya sesuai dengan kami nih, masalahnya ini ada hubungannya dengan pasangan ini. Oh, berarti Pak, walaupun cuma ada yang ngomong, dia kecil dari ini. Ya, karena sesuai dan lepaskan ini. Biasanya Pak ya, ibu itu selalu ngomong, Assalamualaikum. semua kegiatan Seluruh di rumah. Sampai sekolah. Oke. Siapa namanya? Oh, ini kalau buka berarti sama dengan menaruhkan pasangan hidup ini. Iya. Iya. Gitu Pak. Iya. Tapi kan Dalam arti untuk kedinasan, cuma untuk pribadi ini hidup mati saya ada di sini. nah, sekarang saya ini meraih ini bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan keluarga. Jadi semuanya itu menjadi bapak dan keluarga. Nah saya untuk buka ini bukan kepentingan pribadi, tapi bukaan ini untuk kepentingan bapak. Kalau untuk diketahui, untuk dilihat boleh, cuma kalau dimiliki orang lain mungkin susah ini. Yang bukan saya buka ini. Jadi artinya Bapak mau membuka kepala atau tidak? Ya, kan. Ini kan saya tuh maksud saya itu bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi untuk kepentingan bapak, juga mendukung bapak, sehingga semua kegiatan bapak itu terlaksana dengan baik. Mungkin tapi dari buka pagi bapak tidak mengizinkan apa tuh istri bapak tadi itu memilih dokumen. Kalau dibuka tadi betul bapak dan istri bapak tadi berarti kan ya memang sejalur Pak. Ini kalau sekedar untuk dilihat akan saya buka. Cuman kalau dimiliki orang lain mungkin susah ini. Untuk dilihat boleh ini. Tidak akan dimiliki, tetapi hanya dilihat berarti oh betul-betul ibu ini mendukung kinerja bapak. Oke, akan saya buka. Tapi untuk dilihat saja. Oke. Coba lihat. Buka Pak. Baik, beri ampun dulu Bapak Ibu. Beda lagi. Pak Ayu sini memang hebat ya kalau suruh merayu. Ya. Jadi Pak Wahidun dia memilih untuk membuka ya Pak ya, membuka akan tetapi tidak untuk dimiliki. Baiklah, terima kasih Bapak. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada, ini masih berhubungan dengan kepalan tangan tadi ya Bu, Pak. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang memiliki yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Apa hubungannya dengan kepalan tangan tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan hubungan teori kontrol dengan kepalan tangan tadi? Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Baiklah, saya sendiri yang akan memberikan kesimpulan ya, Bapak Ibu. Kesimpulannya yaitu bahwa kepalan tangan kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita membuka atau tidaknya kepalan tangan kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Seperti contohnya Pak Wahidun tadi, dia membuka kepalan tangannya, akan tetapi hanya untuk dilihat saja, bukan untuk dimiliki. Itu menurut Bapak Wahidun. Bagaimana hubungannya dengan mungkin dengan prinsip kita? Mungkin bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita disuruh menggenggam prinsip kita, apakah kita akan tergoyah dengan genggaman tangan kita atas bujuk-bujukan dari orang lain? Mungkin tidak. Setiap kita kan pasti mempunyai prinsip ya Bapak Ibu ya,
mempunyai prinsip untuk hidup kita. Apalagi kita seorang guru, pasti kita mempunyai prinsip. Saya yakin prinsip kita sama, itu tujuannya untuk anak didik kita. Nah, bagaimana? Apakah Bapak Ibu guru akan goyah ketika kepala tangan kita dibujuk, dirayu oleh orang lain? Tidak, berarti hanya kita sendiri yang mengontrol. Kita sendiri yang memiliki teori kontrol itu. Tidak bisa diganggu oleh orang lain. Meski itu mungkin dihardik atau dirayu, itu kita sendiri yang memegang teori kontrol tersebut. Sedikit Bu. Baiklah, bagaimana Pak? Seandainya ini kan gitu, seperti tadi kan, Ya. kita hanya untuk mengetahui karena konsep kita kan memang sangat penting dan sebagainya. Iya, betul. Kan? Dengan terbukanya itu kan sehingga kita sejarah Iya, di betul Pak. dalam proses tadi. Baik, Pak. Kan? Itu kan memang sudah ada kontrol gitu. Iya, benar. Tidak menyalahi juga dengan terbukanya tadi kan. Iya. Karena membuka itu untuk menjadikan keselarasan. Iya, benar. Pola pikir. Baiklah, itu masih berkaitan dengan diri kita sendiri ya Pak ya. Itu teori kontrolnya masih balik ke diri kita sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Benar nggak Bapak Ibu? Disiplin, kalau menurut Bapak Ibu sendiri disiplin itu apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukannya. Menurut Bapak Ibu itu disiplin itu apa? Disiplin yang ada di pikiran Bapak Ibu, apa disiplin itu? Pikiran. Ya, kira-kira. Ya, disiplin itu merupakan suatu aturan harus kita patuhi dan tidak boleh dilanggar. Harus kita patuhi dan Tidak boleh tidak boleh dilanggar. Oke, berarti ini berkaitan dengan siswa ya. Berarti artinya siswa itu harus patuh terhadap peraturan yang ada, begitu. Oke, baiklah. Ada nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan disiplin. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Glossen 1998. Kemudian yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 atau 6? 6, yaitu yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu tujuan dari nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada murid kita. Kemudian materi yang kedua itu teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk poin pertama dan poin kedua itu masuk ke motivasi eksternal. Eksternal artinya dari luar, ya, motivasinya hanya dari luar. Kemudian yang ketiga itu motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Kira-kira coba kita bayangkan ya, Bu ya. Kira-kira bagaimana dengan murid kita masuk ke teori motivasi yang mana murid-murid kita ini? Apakah ke motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Eksternal, berarti dia yang mana itu, Bu? Eksternal itu? Yang ke satu atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Artinya ketika murid melakukan sesuatu, dia takut karena akan dihukum. Ya betul, berarti ke motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, jika di sekolah Anda tidak ada yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada suatu teguran untuk guru yang datang terlambat dan tidak ada guru yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu ke sekolah? Akan tetap datang tepat waktu meski tidak ada penghargaan dari kepala sekolah mungkin, ya, artinya bapak ibu sudah menghargai diri, ya, sudah menghargai diri sendiri. Artinya bapak ibu sudah motivasi bapak ibu itu sudah tidak dari eksternal tetapi sudah dari dalam diri sendiri, internal, karena tujuannya kita disiplin positif. Disiplin positif, kita itu kan sebagai guru itu kan dihukum dan ditiru. Jadi apapun yang kita lakukan, siswa akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita datang tepat waktu, otomatis siswa akan mengikuti kita untuk datang tepat waktu. Baiklah, untuk berikutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artinya meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alfikon 1993 itu ada 5 pengaruhnya. Jika ada dorongan eksternal yang hukuman dihukum karena penghargaan itu ada pengaruhnya nanti, yaitu pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kemudian yang kedua ada penghargaan menghukum, yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di situ ada, saya berikan contoh, anak mau membereskan tempat tidur karena ada imbalan. Setiap kali dia bangun tidur, dia membereskan tempat tidurnya karena dia sudah diiming-imingi imbalan oleh ibunya. Artinya itu motivasinya dari dalam atau dari luar, Bu? Dari luar. Jadi kalau suatu ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, apakah dia masih tetap mau untuk membereskan tempat tidurnya? Saya rasa tidak. Tidak, karena tidak ada karena tidak ada dorongan dari dalam hatinya sendiri. Ya, seperti contohnya mungkin kalau untuk anak-anak kecil ya, untuk ketika Ramadan biasanya kan mereka puasa. Mungkin dari awal kita sudah menanamkan, oh kamu harus full puasa. Ketika nanti sudah dapat full puasa, nanti ada hadiah loh dari ibu. Begitu kan biasanya yang kita lakukan. Nah itu termasuk eksternal juga ya Bapak Ibu ya. Iya, artinya dia melakukannya belum dari dalam hatinya. Dan kita harus menanamkan, itulah tujuan dari kita, disiplin positif ini. Kita tanamkan dari hati mereka supaya mereka itu melakukan sesuatu dengan dari diri sendirinya. Ya, motivasinya dari internal, bukan lagi dari eksternal. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Tidak. Apa alasannya? Bisa untuk memotivasi. Oke, penghargaan menurunkan kualitas. Bisa untuk memotivasi. Berarti di sini ada 2 kemungkinan. Motivasi penghargaan menurunkan kualitas. Tapi bagaimana dengan
dengan siswa kita Bapak Ibu. Misalnya di dalam kelas ada siswa yang berprestasi. Kalau menurut saya, mungkin kalau misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, akan ada kecemburuan sosial enggak? Ada enggak kecemburuan sosial dari siswa lain? Ada pasti. Nah, negatifnya sebuah reward itu. Mungkin sebagian anak ada yang menganggap itu sebagai reward, sebagai motivasi. Tapi ada juga anak yang menganggap, ibu itu pilih kasih gitu lah. Makanya kita harus timbulkan dulu motivasi dari diri anak, dari diri murid kita, dari internal, sehingga mereka mau motivasinya melanjutkan, termotivasi dengan temannya tersebut. Kemudian yang berikutnya, bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus juga pada proses. Nah, di sini yang kita tekankan itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita akan melihat anak itu berproses terlebih dahulu. Prosesnya yang kita lihat. Anak-anak diberi apresiasi setiap melakukan kebaikan. Fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Kalau penghargaan biasanya diberikan terhadap hasil, akan menghasilkan motivasi eksternal. Dan bertahannya itu tidak akan lama. Anak-anak akan berhenti berbuat baik atau motivasinya turun kalau tidak lagi diberi penghargaan. Nah, ini contoh pengakuan untuk apresiasi kebajikan. Untuk pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Untuk situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian contoh yang kedua, saya menghargai. Di situ nilai kebajikannya ada kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk, pembukanya. Nilai kebajikannya apa di situ? Rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, otomatis kita akan berterima kasih ya kepada siswa kita. Terima kasih. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita sepakat itu hukuman? Ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita simpan lagi jawabannya. Murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, apakah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu? Sesuai. Yang mana yang tidak? Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu bisa konsekuensi. Itu bukan sebuah hukuman Bapak Ibu. Itu adalah sebuah konsekuensi karena dia posisinya ada di pelajaran PJOK. Konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang mana tadi? Ibu yang salah? Yang atas. Yang atas, yang mana? Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker sekolah. Ya, itu adalah sebuah hukuman. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Iya kan? Hukuman.
Kemudian yang berikutnya konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak memberi kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan konsekuensinya. Hukuman ini bersifat paksaan. Jika konsekuensi itu stimulus, kemudian ada tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Hukuman itu biasanya kita lakukan ketika apa, Bu? Iya, ketika anak itu mempunyai kesalahan. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi jadi? Ya, berarti kalau konsekuensi itu resiko yang harus dia tanggung. Artinya hukuman itu terjadi seketika, terjadi ketika kesalahan itu terjadi. Ya benar. Kalau konsekuensi dia sudah ada resiko yang harus dia ambil. Konsekuensi itu dari awal, konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dari dua belah pihak. Itu konsekuensi. Ini nanti berhubungan dengan keyakinan keyakinan sekolah. Berikutnya itu restitusi. Apa sih itu restitusi? Coba Ibu Mun silakan dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Pengertian dari restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya, jika murid melakukan kesalahan, itu bukan kita meminta untuk dia menebus kesalahannya, enggak, tapi kita tanamkan ke mereka bahwa kesalahan itu adalah proses dari belajar menuju ke yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ciri restitusi itu ada memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu ada tawaran bukan paksaan. Yang keempat itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kita cetak ini adalah karakter anak, bukan tindakan anak. Yang kedelapan itu restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi ini nanti kita bisa tawarkan ke anak, ke murid tersebut, ke murid itu sendiri. Bukan kita yang menawarkan solusi, tapi kita tawarkan ke mereka. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Hukuman, korban, murid kita tadi ya korbannya, mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan meningkat. Jika sistem tidak berjalan, murid tidak takut. Berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya di sini di sekolah aja mereka. Karena kalau di sekolah, kalau aku nggak pakai sepatu hitam, aku akan kena hukum, gitu kan. Berarti dia di luar bisa saja langsung melepasnya.
Kemudian peraturannya adalah titik kamu harus. Nah, murid atau anak membenci peraturan, benar nggak Bapak Ibu? Murid-murid kita nih banyak yang nggak senang dengan peraturan, tapi dia tetap melakukan karena dia takut kena hukuman. Kemudian identitas suksesnya disiplin. Disiplin itu masuk dua kategori, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian, apa peraturannya? Ini untuk pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini kalau kita dari awal sudah membuat kesepakatan dengan murid, dengan siswa. Nah, untuk restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan karena kita sudah melakukan restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Kita kembalikan ke pertanyaan keyakinan kelas kita. Kita meminta siswa untuk ingat keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Artinya di sini anak tidak dalam tekanan. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini saya sudah memberikan 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk apa sih kita harus menggunakan helm? Keselamatan kita. Ya, artinya ini masuk ke eksternal atau intrinsik gitu. Iya, itu kembali ke pribadinya masing-masing ya. Bisa internal, bisa eksternal. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu ketika pandemi. Kenapa? Karena menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kita disiplin. Nah, untuk pendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, kita harus mengikuti peraturan. Tapi peraturan itu dia bersifatnya hanya satu ya, hanya satu. Kayak kalau di sekolah itu kan peraturan hanya kita yang buat. Sedangkan iya, keyakinan kelas itu ada 2 belah pihak. Jadi artinya ketika siswa atau murid itu kita tawarkan untuk membuat keyakinan kelas, itu kita melakukannya bersama-sama. Jadi disinilah nanti murid kita akan memegang apa yang mereka inginkan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kita yang buat, siswa harus mengikuti. Nah, begitu bedanya. Berarti keyakinan itu dibuat dari kesepakatan. Iya, kita buat kesepakatan dulu. Nah, dari kesepakatan itulah nanti timbullah keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita yakini. Ya, keyakinan kelas ini sifatnya bisa selama 1 tahun kalau untuk sekolah. Ya, dipakai untuk 1 tahun, semester 1 dan semester 2. Kalau kesepakatan kelas itu bisa berubah setiap semesternya. Itu bedanya. Kalau kesepakatan dia lebih umum. Kalau keyakinan dia sudah ada nilai-nilai kebajikannya yang harus mereka pegang selama 1 tahun begitu. Dia sifatnya lebih lama kalau keyakinan kelas. Bagaimana Bu Suci? Paham ya? Bagaimana? Ya Bu, jelaskan lagi Bu, masih belum paham perbedaan keyakinan sama kesepakatan kelas. Keyakinan dengan kesepakatan kelas. Mungkin ada yang bisa jawab. Ya, saya sendiri juga kemarin masih bingung. Apa sih bedanya kesepakatan kelas
sudah dibuat, sudah jadi, kita yakini kalau itu Ya, begitu. kita yakini itu sudah ada kesepakatan, baru kita yakini akan diterapkan nilai-nilai positif dalam kelas itu. Iya, nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Positif ya. Ya, misalkan anak tidak memakai atribut misalkan, nah kita bisa panggil anak tersebut. Kita tanyakan ke mereka, bagaimana dengan keyakinan kelas kita. Nah, ketika anak itu sudah meyakini keyakinan kelas kita, otomatis kan dia merasa sendiri. Oh iya Bu, keyakinan kelas kita kemarin salah satunya ada disiplin gitu kan. Nah, disiplin lah, termasuk enggak tidak menggunakan atribut itu disiplin? Termasuk Bu. Nah, berarti anak sudah melakukan sebuah pelanggaran keyakinan kelas kan gitu. Nah, di sini ini gambarnya dari peraturan kelas kita ke keyakinan kelas. Kita buat peraturan atau kesepakatan kelas, kemudian timbullah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, kalau murid kita ini sudah meyakini keyakinan kelas kita, Bapak Ibu, Bu, Ibu-ibu, enak. Lingkungan di sekolah kita ini sudah lingkungan positif. Mungkin tidak ada lagi mungkin anak yang melanggar peraturan. Iya, kalau lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita sudah positif dan timbullah budaya positif. Budaya positif inilah yang akan kita tanamkan ke anak-anak. Tapi di situ ada apa ya? Di situ ada tingkatannya, dari peraturan atau kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, baru timbullah lingkungan positif. Kalau sudah positif, ya sekolah kita sudah termasuk ya budaya positifnya sudah bagus. Kemudian, nah coba ini lihat ada video. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Dari video yang tadi, video yang pertama, coba kita putar lagi. Dari video ini, apa yang bisa Ibu ambil dari video? Nah, ini ada siswa. Hah? Uang siapa ini? Apa yang bisa kita ambil dari video ini? Bu Guru, saya nemu uang. Nah, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari video tersebut? Kejujuran, ya. Berarti nilai kebajikan yang ada di dalam video tersebut adalah nilai kejujuran. Iya, ketika anak sudah meyakini keyakinan kelas, itu yang anak lakukan. Dia akan jujur. Padahal kalau misalnya dia mau ambil uang itu, nggak ada yang tahu kan? Karena posisinya dia sendirian. Karena anak tadi sudah termotivasi dari dalam diri dia, kemudian dia sudah meyakini kelas, meyakini keyakinan kelas, makanya dia jujur. Beda kalau anak ini belum meyakini keyakinan kelasnya, artinya masih ke peraturan tadi, masih ke peraturan. Mungkin anak ini nggak akan nyari ibu guru, ini aku nemu uang, mungkin dia nggak akan mengatakan demikian. Kan nggak ada yang lihat, ambil aja gitu kan. Nah itu contohnya, contoh dari siswa yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Kemudian di sini ada sebuah peraturan. Di sini contohnya, ini ya, contohnya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas tadi. Nah, ini sebuah kesepakatan ya, sebuah peraturan atau kesepakatan. Membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Ini masuk ke nilai kebajikan yang mana? Kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali mainan setelah digunakan, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Apa nilai kebajikan yang tertanam di situ? Disiplin, tanggung jawab, ya. Kebersihan atau kenyamanan di dalam kelas. Nah, inilah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Nilai kebajikannya yaitu kebersihan dan kenyamanan. Itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Kemudian, nah ya, nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai kebajikan itu prinsipnya universal yang disepakati bersama secara universal. Sudah kita buat kesepakatan tadi antara siswa dan guru, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Nah, di sini ada saya berikan
tentang urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Ibu-ibu mungkin sudah ya menerapkan keyakinan kelas? Sudah belum? Baru kesepakatan, belum ke keyakinan ya. Di sini urutan yang pertama itu berdiskusi. Nah, kita ajak anak dulu untuk berdiskusi, untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Anak-anak sendiri Bu, yang ini, yang memberikan yang memberikan masukannya, anak-anak sendiri boleh ditulis di kertas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir itu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu urutan langkah-langkahnya. Nah, ada sebuah pertanyaan lagi nih, Bu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya di situ? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa di situ? Tanggung jawab. Nanti kita lihat jawabannya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Bu? Menghormati. Ya, benar, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang menggunakan kekerasan. Apa kira-kira? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Bisa kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga menghormati orang lain atau komitmen, kemudian yang berikutnya itu keselamatan atau menghormati orang lain, yang berikutnya itu kesehatan, menghormati orang lain atau bersabar. Biasanya anak-anak ini kan tidak sabaran, ketika pulang pasti nak jerobot, nak salaman. Kemudian kesehatan atau keselamatan, kesehatan atau keselamatan. Artinya Bapak Ibu sudah paham ya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas. Paham ya Bu? Nah, kita ice breaking lagi. Di sini clue-nya menggunakan password ya, clue-nya menggunakan password. Pertanyaannya, Kecamatan Desa Manggajaya adalah, siapa yang bisa jawab? Menggunakan Clue-nya menggunakan password. pakai passwordnya. Rambang Niru salah, tadi saya katakan Rambang Niru. Benarnya apa? Jadi jawabannya password Rambang Niru, ya kan? Kabupaten Rambang Niru itu apa? Password suara ini. Ya, password Muara Enim. Apa nama SD kita? Password SDN 18 sama Niru. Tapi jiwanya sudah di sini, nggak lagi. Enggak kemana-mana lagi. 1 tambah 1. 2. Password 2. Salah 2. Password 2. Password 2. 4 tambah 4. 8. Nah, berarti Bapak Ibu masih di sini ya. Pikirannya masih di sini, masih fokus di sini. Sudah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua itu bertahan hidup. Yang ketiga penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima seperti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa
rasa harga diri. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, kita flashback nih. Kita flashback ke kelas kita masing-masing. Kita lagi jelasin di dalam kelas misalnya ya. Kita lagi menjelaskan mata pelajaran. Ada siswa kita yang mengobrol dengan temannya. Kebutuhan apakah yang belum terpenuhi? Kebutuhan yang manakah yang mereka belum penuhi? Kebutuhan kasih sayang, bertahan hidup, atau penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan? Kalau anak ngobrol, kita lagi jelasin kebutuhan apa yang mereka inginkan. Penguasaan. Kebutuhan yang mana? Dia minta perhatian kan, berarti minta perhatian berarti dia masuk kebutuhan yang mana? Kasih sayang. Iya, dia minta minta diperhatikan. Dia butuh, ya sabar. Biasanya Bu Linda nih kalau ngomong, aku lagi ngajar, aku lagi ngobrol. Berarti anaknya Bu Linda ini butuh sebuah perhatian, dia butuh kasih sayang. Kemudian ada lagi misalnya nih, ada anak-anak yang keluar saat jam belajar, dia ke kantin. Nah, kebutuhan apa yang dia perlukan? Dia makan ke kantin loh. Apa? Bertahan. Iya, bertahan hidup. Atau bisa juga kebebasan. Dia mungkin di dalam kelas itu kita ngajarnya monoton, jadi dia kan merasa bosan. Bisa juga dia keluar. Dia ingin bebas. Nah, kebutuhan itu. Jadi setiap siswa melakukan kesalahan, kita lihat dulu, oh dia ini butuh apa sih? Kebutuhan yang mana yang dia butuhkan? Jangan kita langsung serta-merta menghukum siswa karena dia salah. Kita lihat dulu, dia butuh apa yang dia butuhkan. Begitu. Apa? Ada apa Bu Linda? Mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kelasnya? Ada. Mungkin ada yang dialami oleh Bu Linda di dalam kelas. Kalau anak kelas rendah biasanya penguasaan ini ya, Bu aku ya. Iya, penguasaan dan kasih sayang. Oke, kita lanjut lagi. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang menghakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi dan memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dunia berkualitas ini berarti ada hubungannya lagi dengan kebutuhan. Jika murid kita sudah terpenuhi kebutuhannya, maka hadirlah dunia berkualitas ini. Hadirlah dia positif, dia selalu melakukan tindakan yang positif. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang biasanya ada di identitas gagal ini yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Dan yang kedua itu sebagai identitas berhasil. Itu kita memposisikan diri kita itu sebagai teman atau sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir identitas berhasil. Ini kebanyakan berhasil. Kita memposisikan diri kita
sebagai manajer itu ada motivasinya ya. Guru berbuat ketika penghukum, ketika kita sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Pembuat merasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sebab kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berikutnya sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang bisa kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Hasilnya dari penghukum tadi memberontak. Anak pasti memberontak kalau kita menghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, di sini biasanya anak ini untuk menutupi kesalahannya dia berbohong pasti. Kemudian hasilnya dari pembuat rasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal, bisa juga dia berbohong. Hasil untuk teman ketergantungan, hasil untuk pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Untuk sebagai manajer menguatkan pribadi, kaitannya dengan dunia pendidikan. Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan jawaban murid ketika kita menjadi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya ibu. Kemudian kalau kita sebagai teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian kalau kita posisinya sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kemudian kalau kita sebagai manajer, murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, dia akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, dia merasa direndahkan, merasa dipojokkan, merasa diasingkan. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau kita sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, coba kita kembali ke diri kita. Kita ini selama ini sudah menjadi posisi kontrol yang mana kira-kira? Posisi kontrol yang mana, Ibu Mur? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Berarti Bu Mut sudah ada di level manajer ya. Artinya kalau semuanya. Soalnya kalau dia buat kesalahan pasti kita tanya-tanya sebenarnya. Kan jadi manajer juga bisa. Benar sekali. Bu Inut bagaimana? Semuanya. Bu Lida? Sama Bu Saada? Sama Bu Tuti? Sama Bu Suci? Sama Bu Tuti? Bu Susi? Mungkin ya Bu Susi masih di tahap sebagai teman. Bu Wis? Semuanya, ya. Berarti, iya. Sebaiknya kita sebagai guru ini seharusnya ada di posisi manajer, seharusnya. Iya. Ini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Kalau kita sudah sebagai manajer, kita nggak lagi Bu marah-marah sama siswa, nggak lagi kita mendak siswa itu nggak lagi.
seharusnya ada di posisi manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itulah mari ayolah kita belajar berbenah diri. Kita sebagai posisi kontrol, kita posisikan diri kita ini sebagai manajer, gitu. Supaya tidak ada lagi hantik siswa, hukum siswa, gitu. Selanjutnya, nah ini ada sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Menghukumkah? Membuat merasa bersalahkah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke, disimpan dulu jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ada pemantau, ada manajer nih, nanti kita lihat jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ada pemantau dan membuat rasa bersalah ini. Nah, jawabannya penghukum. Yang pertama itu ya benar, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua penghukum. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang berikutnya itu manajer. Dan yang terakhir sebagai penghukum. Oke. Nah, selanjutnya itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Di menstabilkan identitas ini maksudnya adalah kita itu membuat anak ini tenang dulu. Jangan ketika anak itu belum tenang, otomatis dia menjawabnya tidak fokus, ya tidak sempurna itu. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya gurunya berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya perkataan yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, biasanya guru berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuh apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik-baik, lebih baik besok lagi? Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang dikatakan guru itu, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Begitu. Nah, ini ada contoh dari segitiga restitusi. Desma, itu mainannya masih berantakan di lantai. Aku mau pulang, Pak. Iya, Bapak mengerti kalau kamu mau pulang. Tapi
mainannya belum dirapikan. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Aku lupa. Itu ada di posternya. Bapak bantu bacakan ya. Setiap murid dan guru harus menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini gambarnya. Aku salah ya Pak. Setiap orang pernah salah kok. Bapak juga pernah. Bapak juga mengerti. Kamu pasti buru-buru ingin pulang. Tapi kita harus lakukan hal yang sudah kita sepakati. Coba Bapak mau tanya, Desma tahu tidak? Kira-kira apa salahnya Desma? Tidak merapikan mainan. Ya, jadi kalau mainan belum dirapikan, bagaimana ya cara kita perbaiki masalahnya? Aku harus rapiin mainannya Pak. Kalau tidak, nanti mainannya hilang dan kelas kotor. Tunggu ya Pak. Ya, tunggu. Terima kasih ya Desma sudah mau merapikan. Contoh dari penerapan ketiga, restitusi. Nah, di sini saya punya contoh kemarin ini saya buat untuk tugas saya. Ya, akhir-akhir ini sering datang terlambat. Kemudian saya memanggilnya dan saya tanyakan, di sini saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Begini, coba bisa kita lihat ya. Sesuai gambarnya. Dilihat saja Bu. Di sini saya memposisikan diri saya sebagai manajer, melakukan restitusi kepada Wilda. Akhir-akhir ini dia datang terlambat. Iya benar. Ibu perhatikan akhir-akhir ini Wilda sering datang sekolah terlambat. Tapi di sini ibu tidak ingin mencari kesalahan Wilda. Karena manusia itu sering melakukan kesalahan. Berbeda dengan ibu. Ibu tidak pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak pernah datang terlambat. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah Wilda bersama. Wilda pasti punya alasan ya kenapa sih akhir-akhir ini Wilda sering datang ke sekolah terlambat. Sepedanya rusak, harus jalan kaki ke sekolah. Jarak rumah Wilda ke sekolah berapa kilo? Sekitar 2 kilometer. Tapi Wilda masih ingat kan jawaban yang berapa? Iya, yang dalamnya adalah disiplin. Termasuk nggak disiplin itu dalam tepat waktu? Termasuk. Jadi solusinya kira-kira apa tuh Wilda supaya Wilda tidak datang terlambat ke sekolah? Iya, harus memperbaiki sepeda Wilda. Kapan Wilda memperbaiki sepedanya? Oh itu alasannya. Baiklah. Ini bisa digunakan untuk memperbaiki sepedanya. Setelah demonstrasi nanti, kita silakan perbaiki sepedanya. Untuk uangnya nggak usah dipikirkan ya. Silakan diperbaiki saja sepeda juga. Untuk senang sekali kalau tidak datang melambat ke sekolah lagi. Restitusi yang sudah saya lakukan kemarin kepada siswa kita Wilda. Nah, sekarang sudah di ujung penyampaian materi saya. Adakah ibu-ibu yang ingin memberikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini? Memberikan refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma atau cara pandang saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran Among seperti apa, peran Among atau posisi kontrol yang seperti apa
lakukan, yang telah kita lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi teori kontrol atau among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Apakah ada yang ingin memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini? Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ya, yang pertama, kita selama ini kalau ada siswa melakukan kesalahan, kita sering menghukum. Jadi sekarang kita mempunyai pandangan baru agar kita menjalankan 5 kontrol tadi menjadi yang lebih baik lagi. Dan perasaan saya yang muncul, ya sangat senang mendapat ilmu baru yang selama ini kita lakukan, kita harus perbaiki ke depannya. Kemudian peran among, apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Perannya tadi apa khusus ini tentang sebagai teman lagi ya? Sebagai teman. Ya, selama ini saya mungkin sebagai memposisikan saya sebagai teman karena anak-anak saya kan kelas 6, mereka sudah besar. Jadi saya harus menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah saya ingin menjadi among ke tingkat manajer ya, manajer. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Apa ada yang lain? Sudah cukup. Harapan saya setelah kita melakukan kegiatan ini, kita bisa menerapkan budaya positif di dalam SD Negeri 18 Rambang Bidul ini khususnya. Ya, nah itu harapan saya. Baiklah, mungkin ini saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ati Setianingsih yang sudah menyampaikan materi aksi nyatanya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.